Atuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannama wa lahum 'adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah memberikan nikmat kita, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat keamanan, dan yang paling agung adalah nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tema tentang sejarah Islam. Tapi insya Allah saya akan menjelaskan seputar kaitannya dengan kemerdekaan. Sebelum saya menyampaikan sejarah, saya akan menyampaikan tentang definisi kemerdekaan menurut Al-Quran. Di dalam Al-Quran kata merdeka itu disebut dengan al-fauz, ya, al-fauzun atau al-fauzun atau al-fauz. Orangnya namanya faizun. Makanya kita kalau bibar Ramadan niku biasanya silaturahim, salam-salaman, kemudian mengucapkan minal aidin wal faizin. Semoga termasuk orang yang kembali ke fitrah dan termasuk orang-orang yang merdeka. Faizin, minal aidin wal faizin. Faizin tadi merdeka, menang. Ya. Kemudian di dalam Al-Quran, faiz atau fauz, kemerdekaan itu niku terbagi menjadi dua. Ada kemenangan kecil, ada kemenangan besar. Kemenangan kecil itu adalah kemenangan yang bisa kita lihat secara zahir, mungkin antara suatu negara dengan negara berperang, yang satu menang satu kalah. Mungkin dalam perlombaan ada yang menang ada yang kalah. Tapi Allah menyebut satu kemenangan yang disebut dengan fauzul kabir, yaitu di mana kita kembali kepada Allah dalam keadaan iman, maka itu disebut dengan fauzul kabir. Tadi saya menyampaikan tentang satu ayat di dalam surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj ini bercerita tentang seorang anak muda yang namanya Si Gulam. Cerita ini terjadi di Yaman, ya, Yaman sekitar tahun 300-an Masehi. Rajanya namanya Dzunnuwas. Ya. Dzunnuwas ini adalah orang Yahudi, memimpin Yaman dengan zalim. Kemudian ada seorang anak muda yang disebut Si Gulam. Nah, Si Gulam menikah itu disuruh untuk belajar kepada tukang sihir oleh si raja Yahudi ini. Tapi di perjalanan Si Gulam ini ternyata bertemu dengan seorang ulama, kemudian belajar Islam, tidak jadi belajar sihir, ya. Kemudian mendakwahkan Islam, mendakwahkan agama Nasoro. Dulu agamanya Nasoro. Ya, agama Nasoro itu agama yang yang diturunkan kepada Nabi Isa, yang secara akidah sama dengan Islam. Jadi Bapak Ibu Allah, kalau kita ditanya agama Islamnya Nabi Muhammad dengan Islamnya Nabi Isa sami nama mboten, Bu?
Kalau secara akidah itu sama, tapi secara syariat berbeda. Ya. Jadi Islamnya kita dengan Nabi Ibrahim itu sama secara akidah, tapi secara syariat berbeda. Karena Islam itu sejak zaman Nabi Adam niku sudah Islam. Cuman Islam secara akidah, secara syariah likulli ummatin syir'atan wa minhaja. Setiap umat itu pasti punya syariat sendiri-sendiri. Tetapi secara akidah itu sama, secara tauhid, secara ideologi itu sama. Ya. Hadirin kemudian si Ghulam singkat cerita mendakwahkan Islam dan kemudian dihukum mati oleh si raja Yaman ini. Ketika dihukum mati dibawa oleh prajurit di atas gunung, ternyata ketika mau dilempar ke jurang terjadi gempa. Prajurit ini meninggal, kemudian si Ghulam selamat pulang lagi ke kerajaan. Marah lagi si raja, kemudian disuruh buang ke laut, dibawa ke tengah laut, ternyata terjadi ombak, kemudian prajuritnya meninggal dunia, si Ghulam selamat. Singkat cerita si Ghulam mengatakan, wahai raja, kalau engkau ingin membunuhku, maka tolong kumpulkan masyarakat di tengah lapang, di tengah tempat yang luas, biarkan mereka menyaksikan saya. Kemudian engkau panah pas di dahi saya dengan mengucapkan Bismi Rabbil Ghulam, dengan menyebut nama Tuhan si Ghulam. Ternyata si raja menuruti. Dikumpulkan semua masyarakat, kemudian si raja memanah pas di pelipisnya, di dahinya Bismi Rabbil Ghulam, kemudian terkena panah dan meninggal dunia. Pada saat itu semua masyarakat sekitar yang menonton mengatakan amantu bi Rabbil Ghulam, aku beriman dengan Tuhannya Ghulam. Yang dimaksud adalah mereka semuanya masuk Islam. Orang yang ada di tengah lapangan itu semuanya masuk Islam, Bu. Atas apa? Dakwahnya si Ghulam. Si Ghulam ini mengorbankan nyawanya untuk berdakwah. Ibnu Taimiyah mengatakan ini adalah dasar bolehnya bunuh diri di dalam perjuangan dengan syarat manfaatnya jelas. Jadi bom bunuh diri itu ada dalilnya apa? Kata Ibnu Taimiyah, dalilnya adalah ini cerita si Ghulam. Dia menunjukkan bagaimana cara membunuh dirinya dengan menyebut Bismi Rabbil Ghulam, kemudian dia meninggal dunia. Itu dalil bolehnya bunuh diri ketika perang melawan musuh. Ya, bukan di negara damai, ini itu tidak boleh. Di Indonesia ini namanya apa? Negara damai, negara perjanjian. Karena terikat dengan perjanjian PBB, Indonesia ini damai, tidak dalam keadaan perang, haram hukumnya bom bunuh diri. Tapi kalau di tempat perang tidak masalah. Jangankan orang Islam, fatwanya Hirohito, fatwanya Kaisar Jepang mengatakan bahwasanya bom bunuh diri itu merupakan pengorbanan besar. Maka ada pasukan namanya pasukan kamikaze namanya, Pak. Pernah mireng nggih? Pasukan kamikaze itu pasukan Jepang yang membawa pesawat untuk menghancurkan kapal-kapal sekutu. Caranya apa? Pesawat itu masuk ke corongnya kapal itu, masuk kemudian meledak kapalnya. Ini namanya pasukan kamikaze. Pasukan berani mati Jepang. Jadi bom bunuh diri ala Jepang. Jadi di semua peradaban sama ada yang seperti itu. Ya, asalkan pada saat perang. Maka kemudian hadirin Allah mengatakan di dalam surah Al-Buruj, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah orang-orang yang beriman, yang mengganggu orang beriman, yang menyiksa orang beriman, lahum adzabul hariq, mereka akan mendapatkan siksa api yang menyala-nyala. Kemudian ayat selanjutnya, innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, bagi mereka surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dzalikal fawzul kabir. Itulah kemenangan yang besar. Padahal realitanipun, kenyataan di lapangan,
Si Gulam itu menang napa kalah, Bu? Wong dia dihukum mati. Masyarakat sekitar yang ikut beriman dengan si Gulam apa? Dimasukkan ke paret yang isinya api, dilemparkan satu persatu. Kamu kalau nggak murtad kembali, kamu saya lempar ke jurang api ini. Tapi kemudian semua mengatakan saya rela mati, dilemparkan ke jurang. Maka disebut dengan ashabul ukhdud. Apa? Penghuni parit api, namanya ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud, ketika api dinyalakan. Itu ceritanya adalah jurang yang dibuat oleh Raja Dzunnuwas untuk memaksa murtad orang-orang yang mengikuti si Gulam. Namanya ashabul ukhdud. Nggih. Sanes ashabul udud, ashabul udud ya tukang ngerokok. Ashabul ukhdud. Ya. Maka Bapak Ibu Allah, satu persatu mereka dimasukkan, tapi ada satu cerita seorang ibu-ibu sedang menggendong anaknya. Si ibu-ibu ketika mau masuk ke jurang yang ada apinya itu ragu-ragu, kemudian mengatakan kepada si raja, ya raja, biarkan aku yang masuk ke jurang ini, tapi tolong anakku diselamatkan, anakku dibiarkan hidup. Tiba-tiba si anak bayi yang digendong itu bisa berbicara. Jadi di dalam cerita Islam itu anak bayi yang bisa bercerita, bisa berbicara sejak kecil itu ada 3, Bu. Yang pertama Nabi Isa berbicara sejak kecil. Yang kedua cerita si bayi yang ibunya menuduh Zures sebagai pezina, sebagai yang berzina, dicekik sama Zures, siapa bapakmu? Kemudian si bayi mengatakan bapakku pengembala kambing, Zures selamat. Ya, cerita si Zures itu terkenal, orang yang dipanggil orang tuanya, dipanggil ibunya, dia tidak mau datang, tetap sholat sunnah. Jadi Zures itu sholat sunnah, dipanggil ibunya, Zures ta'al, wahai Zures kemari. Ternyata Zures di dalam hati ketika sholat mengatakan, ummi am sholati, ibuku atau sholat, ibuku sholat. Ternyata Zures tetap sholat, Bu. Akhirnya ibu ini pun marah, mengutuk, pokoknya setelah kamu ini gak mau nurut, kamu akan mendapat musibah setelah ini. Itu ibunya menyumpahi. Ternyata selesai sholat ada seorang perempuan yang mengatakan bahwasanya si Zures telah menghamili saya. Akhirnya Zures diusir di kampung halaman. Gara-gara apa? Gara-gara sholat sunnah. Loh kok bisa? Dalam Islam itu ada kaidah begini, siapa yang menjalankan sunnah meninggalkan yang wajib itu ditulis dosa. Bayangkan, sholat sunnah atau ibadah sunnah itu kadang berubah menjadi dosa saat yang sama dia meninggalkan yang wajib. Ya. Makanya dalam Islam itu ada namanya marotibul amal, derajat-derajat amal perbuatan. Kalau kita nggak punya ilmunya, kita sudah merasa berbuat baik, jangan-jangan ternyata kita berdosa. Kenapa? Di saat yang sama meninggalkan yang lebih wajib, itu bahaya. Di saat yang sama meninggalkan sesuatu yang wajib ini udah jadi dosa. Ya, seperti Zures, sholat sunnah dipanggil ibunya nggak mau datang, ternyata sholat sunnah jadi dosa. Ya. Ini yang disebut di dalam Al-Quran surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menciptakan hidup dan mati seseorang itu ujian ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang amalnya lebih baik, bukan hasanu amala. Kalau amal baik niku kathah, pilihannya itu banyak. Jenengan nggak usah datang ke masjid ini, nggak usah ke pengajian ini, datang ke rumah masak dan sebagainya, niku nggak dapat pahala ibadah. Ya. Tapi kalau kemudian kita meninggalkan sesuatu yang lebih penting untuk sesuatu yang baik, itu kadang-kadang yang baik ini jadi dosa. Itu yang dimaksud kalau kita salah pilih amal perbuatan. Jenengan mau Quran di masjid, di saat yang sama tetangga ada yang sakit minta diantar ke rumah sakit, kemudian jenengan mengatakan bahwasanya wis padha apike tak ngaji mawon. Kira-kira ngajinya pahala apa dosa, Bu? Dosa. Padahal ngaji nih, ngaji kok dosa? Saged. Ketika di saat yang sama meninggalkan yang lebih wajib. Makanya kita harus tahu namanya tingkatan-tingkatan amal perbuatan. Kalau nggak tahu ya bahaya. Ya, itu anak kecil yang bisa ngomong sejak bayi itu bayi Zures itu.
Kemudian yang ketiga adalah cerita si Gulam, ketika si ibunya mau dimasukkan ke parit, ternyata si bayi mengatakan, ya ummi alasna alal haq, wahai ibuku, bukankah kita dalam kebenaran, bukankah kita dalam tauhid, kalau begitu masuk saja ke jurang. Jadi si bayi itu sakit ngomong, sakit ngendikan, mengatakan, ibu bukankah kita benar? Iya benar. Ya sudah, masuk saja, kata si anak ini, padahal masih bayi. Akhirnya ibu dan anak itu masuk jurang. Ya. Tapi Allah mengatakan zalikal fauzul kabir, itulah kemenangan yang besar. Jadi namanya menang, merdeka itu yang pertama merdeka di dunia, ada yang kedua merdeka yang besar, merdeka di akhirat. Ya. Meskipun kita di dunia ini kalah, meskipun di dunia kita mungkin sengsara, bahkan kalaupun kita kalah sampai mati di dalam perjuangan, kalau kita berjuang mati dalam keadaan membela kebenaran, Allah menyebut zalikal fauzul kabir. Ini adalah definisi kemenangan. Kemenangan yang besar, ya, enggak kecil, besar. Ya, karena kita mati dalam keadaan bertauhid itu kemenangan yang besar. Apa gunanya kita menang, berjuang, menikmati kemerdekaan, tapi justru kita jauh dari Allah, itu kekalahan besar. Ya, ini meluruskan definisi kemerdekaan. Kemudian Bapak Ibu Allah, ya, biasanya kalau 17 Agustus itu malam hari ada acara. Acara apa Bu? Acara tirakat. Tadi malam saya ngisi pengawasan di Magetan Kota, ngisami acara pengajian tirakatan. Ya, tirakat itu dari bahasa Arab. Tirakat dari bahasa Arab taroka yatruku. Ya. Taroka yatruku artinya meninggalkan. Taroka yatruku meninggalkan. Dulunya orang-orang Jawa, ketika mereka mengadakan acara kemerdekaan, yang diperingatkan itu bukan kemerdekaan kerajaan mereka, ya, tapi yang diperingatkan itu sampai sekarang masih ada di Bali, namanya peringatan kemerdekaan bangsa Saka, ya, bangsa Saka, bangsa leluhurnya orang Nusantara itu bangsa Saka. Saka itu di mana? Di daerah Pakistan. Ya, daerah India Pakistan, ya, Pakistan wilayah utara, ya, dekat dengan Afghanistan. Di sana ada suku bangsa namanya bangsa Saka. Bangsa Saka ini asalnya dari stepa. Stepa itu adalah padang rumput. Stepan itu padang rumput yang sangat luas dari Inggris, suku Nordik Inggris, ya, dekat Inggris sana sampai ke Cina. Itu ada padang rumput stepa yang isinya cuma rumput, ya, sehingga tidak ada orang yang hidup di sana kecuali orang yang disebut dengan suku Sekitia atau bangsa Saka, yang dimana bangsa Saka Sekitia ini adalah keturunan dari Ya'juj Ma'juj. Ya, Ya'juj Ma'juj ini Gog and Magog, kalau dalam bahasa kitab Perjanjian Lama namanya Gog and Magog. Gog ini anak dari Togarma. Togarma ini anak dari Yafid. Yafid anak dari Nabi Nuh. Ya, Rasulullah mengatakan dari keturunan Yafid akan muncul Ya'juj Ma'juj. Ya. Nah, suku yang keturunan Ya'juj Ma'juj itu ada namanya suku Saka, bangsa Saka. Ada seorang raja Saka namanya Kastana tahun 78 Masehi. Mereka kemudian menyerang wilayah India Utara. Di India Utara kemudian dikuasai oleh bangsa Saka, maka muncullah kerajaan namanya kerajaan Saka. Rajanya namanya Kastana. Tahun 78 Masehi. Kenapa ini saya ceritakan? Nanti ada hubungan dengan Nusantara. Orang Nusantara itu kan sering mengatakan kalender Saka, kalender Jawa, ada namanya Aji Saka. Pernah bilang Pak? Aji itu bahasa Sanskerta artinya pangeran atau raja kecil, namanya Aji. Atau Haji, Haji itu bahasa Sanskerta artinya pangeran.
Ya, makanya dulu ada raja di Jawa, kerajaan Lorem namanya. Lorem itu daerah Blora, Blora Cepu. Itu dulu ada kerajaan tahun 1025. Itu ada kerajaan Lauram namanya. Rajanya adalah Haji Wurawari namanya, Pak. Julukannya apa? Haji. Yang menyerang Simbatan, dulu pernah saya ceritakan. Simbatan atau kerajaan Watan, Magetan itu dulu tahun 1025 itu ada kerajaan namanya kerajaan Watan. Watan itu kalau bahasa Sanskerta itu Mbatan. Watan atau Mbatan. Kenapa? Bahasa Sanskerta W, kalau bahasa Pali, bahasa India kuno itu pakai B. Contohnya wihara menjadi biara. Ya. Resi Wiyasa menjadi Resi Biasa. Jadi W jadi B. Madura juga seperti itu. Wonosobo menjadi Bondowoso Bondo Besah. Nah, seperti itu ya, pakai B. Ya. Watan menjadi Batan, nanti namanya Simbatan, itu kerajaan Watan namanya. Zamannya Dharma Wangsa tahun 1025. Dharma Wangsa. Ya. Jadi di Blora itu namanya ada Haji Wurawari. Haji atau Aji itu artinya raja atau anak raja. Maka kemudian bangsa Saka yang ada di India tahun 78 itu merdeka, maka kemudian tahun 1 Saka bertepatan dengan 78 Masehi. Tahun Saka itu 78 Masehi. Kemudian si Aji Saka, keturunan dari bangsa Saka, datang ke Indonesia. Kalau dalam kitab Serat Paramayoga Ranggawarsita disebut namanya Joko Sengkolo. Aji Saka ini namanya Joko Sengkolo, itu adalah anak dari Prabu Sarkil. Itu kalau di kitab tulisan Jawa Ranggawarsita. Padahal sebenarnya bangsa apa? Bangsa Saka. Ya, datang ke Indonesia, datang ke Nusantara, kemudian bangsa Saka yang di Indonesia itu membuat peradaban Jawa pertama. Peradaban bangsa Saka, salah satunya adalah kalender tahun itu dirubah menjadi kalender Saka. Karena di Jawa atau di Nusantara dulu belum ada kalender, belum ada peradaban yang kuat, belum ada. Maka kemudian dari Saka itulah diambil. Bahkan nama-nama hari itu juga dari India, dari Saka. Hari Ahad itu adalah hari Aditya. Kemudian hari Senin itu adalah Suma. Hari Rabu itu, hari Selasa itu Anggara, hari Rabu itu Buddha, hari Kamis itu Respati, hari Jumat itu Sukra, hari Sabtu itu Tumpak atau Rahescara. Kalau bahasa Sanskerta ini mboten wonten Pak. Enggak ada namanya Buddha, Sumo, mboten wonten. A semua. O itu setelah zaman Setelah zaman Sultan Agung tahun 1633 dijadikan A jadi O. Jadi Honocoroko. Awalnya H. Ya, zamannya Sultan Agung 1633 atau 1555 tahun Saka. Selisihnya 78 tahun. Ya. Jadi hari-hari itu ya niru India. Ya. Kemudian ada namanya Pancawarna. Ya, itu adalah 5 hari hitungan pasaran. Itu juga dari India, dari bangsa Saka. Pertama sanes legi itu kan bahasa Jawa. Sanskertanya namanya Umanis atau manis. Umanis. Setelah Umanis baru Paing, kemudian Pon, kemudian Wage, kemudian sebenarnya bukan Kliwon, Kaliwuan. Kaliwuan itu tengah. Ini bahasa Sanskerta. Nembe mireng, Pak. Jadi ini tradisi bangsa Saka. Kerajaan-kerajaan itu mereka membuat kebiasaan di tengah masyarakat, yaitu membuat pasar. Jadi pasar itu kalau sekali belanja itu 5 hari, 1 kuda itu nanti cukup 5 hari, maka setiap 5 hari pasarnya itu kemudian berada di dekat masyarakat sekitar. Maka pasar kemudian dibagi menjadi 5 tempat. Pasar timur, pasar selatan, pasar utara, pasar barat, dan pasar tengah.
Setiap pasar itu sesuai dengan nama pasaran. Ada pasar Legi kalau sekarang, ya dulu Manis, ada pasar Kliwon, pasar Wage, pasar Pon. Nah, Kliwon itu pasar tengah. Garang-garang pun pasar tengah, Etan ini pasar napa? Pon. Nah, seperti itu. Jadi itu sebenarnya untuk memudahkan masyarakat supaya kalau belanja nggak jauh-jauh, maka kalau 5 hari sekali belanja wes cukup. Jadi mereka sudah siap belanja, mungkin rodok kathah mungkin untuk 5 hari. Daripada nanti orang takeran belanja teng Pelausan kan terlalu tebe, dibuatlah pasaran neng napa Pon. Nah, itu 5 hari sekali wes cukup. Nek seminggu kesuwen. Ya. Maka dibuat pasar 5 bagian, pasar timur, pasar tengah. Nah, pasar timur itu Manis, ya, karena awal disebut wetan itu karena wiwitan, kawitan atau wiwitan, wetan itu wiwitan. Ya, nanti kalau mau hitung neptu Jawa itu ada rumusnya, nanti harus apal. Kalau kalau Manis itu 5, ya, kalau setelah itu Pahing 9, kemudian Pon itu 7, kemudian Wage 4, kemudian Kliwon pinten 8. Ya, nanti kalau hitungan hari, ya, kalau hari tadi itu Aditya, Suma dan sebagainya itu juga ada angkanya. Itu kalau saya mau menelusuri, mau saya sampaikan, itu sebenarnya peninggalan Babilonia. Babilonia, peradaban tahun 2000 sebelum Masehi, yaitu rajanya Raja Namrud. Yo, kalau saya jelaskan terlalu jauh nanti. Ya, sing kekinian aja, ya Masehi-Masehian ya. Jadi orang-orang zaman dulu itu kalau ngeramal itu harus pakai angka, Pak. Cuman kalau dulu kalau mau ngeramal angkanya diambil dari huruf-huruf nama. Umpami ada orang namanya Budi, itu hurufnya Ba, Wau, Dal, Ya. Ba itu nilainya adalah 2, Wau nilainya itu 5, Dal itu 4, kemudian Ya itu nilainya sekian. Ya. Maka kemudian muncul angka, umpamanya angka Budi itu nilainya 35. Disinilah hitungan. Cara ngitungnya bagaimana? Namanya orang dulu itu disebut wetan, wiwitan, maka hitungnya dari etan, Pak. Ya. Kalau ketemu angka 35 dihitung etan kidul kulon lor, etan kidul kulon. Kok ketemune 35 itu ketemunya barat, oh berarti nanti Bathara Kalane manggon nang kulon, nggih. Nagadinane mengke teng kulon. Istilahipun Nagadina. Sanes Nagasari, Nagadina. Naga niku ana gaib, artinya di sana ada kekuatan gaib yang menghalangi rezeki. Jadi nek golek rezeki kok ketemu Neptune 19 umami nggih. Diitung sik kok dijak ngulon wis gak sida. Enek Nagadina. Nah, itu dari Babilonia. Cuman kalau Babilonia itu hitungannya dari huruf. Setiap huruf itu punya angka. Ya, punya angka seperti angka Romawi. Romawi itu angka I itu 1, kalau X itu 10, V itu 5, nggih. D niku pinten? D. Nah, itu angka-angka Romawi itu dari huruf. Ya. Tapi kalau orang Jawa untuk meramal itu munculnya angka dilihat dari lahirnya. Ya, lahir hitungannya namanya padinan, digabung dengan pasaran. Ada padinan, ada pasaran. Kalau padinan tadi yang saya sebut Aditya dan sebagainya. Kalau lahirnya Sabtu Wage, wah ini Neptune paling dhuwur nih, nggih. Sabtu Pahing paling dhuwur 18. Nah, ngitunge piye nek golek kerja? Ya, etan lor kidul sampai 18 ketemune kulon, wis gak oleh ngulon. Begitu juga kalau ada suami mau menikah, laki-laki perempuan mau menikah, wetonnya kemudian dihitung Neptunya berapa, digabungkan dihitung kulon kidul lor, ngoten. Ya. Seperti napa? Kados anak SD nek ngerjakne soal kok mumet, kok ora ngerti, wis ngitung ae ABCD kan to, Pak? Ya. Umpami wonten pertanyaan, siapakah presiden Indonesia? Dia nggak tahu. Kemudian dihitung, siapakah presiden Indonesia? Oh, kok enek 11, dihitung wis.
A B C D 11 C langsung dicoret. Nah niku carane cah beling sakniki nih. Lah sinau kok mboten mlebet gek mboten ngertos, ya itu adalah solusi bagi orang yang nggak mau mikir, yang nggak tahu ilmunya, yang nggak ngerti dan lain sebagainya, ya wis ngitung seperti itu. Ya kalau budaya seperti itu kemudian diteruskan, ya apa bedanya dengan anak SD kita ngajari ngitung kancing nih, ya? Nggak boleh itu. Ya kalau di barat gajinya UMR di atas UMR, ya berangkat saja. Kalau di timur kok kecil dengan perhitungan seperti itu, ya sudah jangan di timur, gajinya kecil, harusnya seperti itu. Nek sama-sama 5 juta ngene dipikir kok sama, ya enggak apa-apa lah bedek-bedekan mboten napa-napa, tapi dipikir dulu. Jangan langsung hitungan seperti itu. Nah, itu budayanya bangsa Saka. Kalau kita mengatakan itu leluhure wong Jawa, bukan orang Jawa yang menemukan itu. Orang Saka, bangsa Saka India. Ya. Sampai kemudian nama-nama yang tadi saya sebutkan itu Aditya dan sebagainya, itu nama-nama dewa India. Zaman tahun 1633 oleh Sultan Agung diganti nama-nama Aditya, Suma dan sebagainya menjadi nama Akad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu zaman Sultan Agung. Dirubah menjadi nama-nama itu. Akad, Senin itu zaman 1633. Tapi kalau nama pasaran masih tetap. Ya. Itu ceritanya. Maka kemudian tahun bulan-bulan Masehi, bulan-bulan Jawa ada Caitra, ada macam-macam, itu juga dirubah. Bulan 1 itu dimulai bulan Maret. Ya. Dan tahun baru Saka itu diperingati di Bali, yaitu apa? Peringatan HUT kemerdekaan bangsa Saka. Yaitu Hari Nyepi. Ngertos Pak? Hari Nyepi Pak. Dulu sebelum ada bangsa Indonesia, orang Jawa dan sekitarnya itu setiap tahun baru Saka itu memperingati yang namanya Hari Kemerdekaan Bangsa Saka. Kalau sekarang namanya Nyepi. Ya, mosok bangsa liya diperingatkan. Kan gitu kan? Jadi ceritanya begini. Tahun 78 tadi, kemudian tahun baru Saka namanya tahun Caitra, itu pas antara bulan Maret sama bulan April. Kemudian pada hari kemerdekaan itu diperingati dengan 4 larangan, namanya nyepi 4 larangan atau 4 tirakatan. Jadi tirakat itu diambil dari kata nyepi sebenarnya Pak. Tidak boleh melakukan 4 hal. Yang pertama, amati geni atau amati agni, tidak boleh menyalakan api. Yang kedua, amati karya, tidak boleh bekerja. Yang ketiga, amati lelungan, tidak boleh bepergian. Yang keempat, amati lelanguan, tidak boleh makan-makan, suguhan-suguhan, senang-senang makan-makan, nggak boleh. 4 ini, itu nyepi. Jadi memperingati kemerdekaan bangsa Saka, leluhur kita dulu itu dengan cara tirakat Pak, cuman tirakatnya 4 itu. Maka kemudian apa namanya kebiasaan leluhur kita itu sampai sekarang setiap kemerdekaan 17 Agustus sama dengan nyepi atau tirakat itu. Cuman sekarang ya enggak mboten mateni lampu mboten apa ya, malah mangan-mangan, malah kadang enek karaokenan ya. Ya. Jenenge tirakat tapi karaokenan kan repot ya. Tirakat itu dari bahasa Arab taroka yatruku, artinya meninggalkan. Maksudnya apa? Bangsa ini tidak akan pernah merdeka kalau bangsa Indonesia tidak kuat tirakat, Bu. Ya, bayangkan, ya, ada bangsa di Amerika yang dijuluki dengan suku asli Indian. Tahun 1502 itu Christopher Columbus itu mau mencari rempah-rempah ke Indonesia, ke India. Dulu Indonesia itu namanya India, Al-Hindi. Datang ke diperintahkan oleh Alexander Alexander ke-6 itu paus di Vatikan, diperintahkan untuk mencari rempah-rempah. Kenapa? Karena rempah-rempah yang biasa mensuplai ke Eropa itu dikuasai oleh Turki Utsmani zaman Muhammad Al-Fatih. Kemudian orang-orang Eropa tidak mendapat suplai rempah-rempah, mereka bingung karena daerah Eropa itu daerah dingin. Kalau sudah waktunya dingin, mereka kedinginan, Pak. Maka kalau tidak mendapat rempah-rempah, mereka bingung. Sampai tahun 1480 harga rempah-rempah yaitu
merica niku 1 kilo harganya dengan 2 kilo emas niku sama. Tahun 1480 di Portugis, saking butuhnya. Maka kemudian Raja Spanyol yang menggulingkan Cordoba dan Granada namanya Ferdinand dan Ratu Isabella itu sepakat untuk mengirim Christopher Columbus mencari tempat kulaan rempah-rempah, dan mereka mendengar namanya daerah Hindi. Kemudian diutuslah Christopher Columbus. Awal perjalanan Christopher Columbus niku tersesat. Harusnya itu ke timur, ternyata nyasar ke benua Amerika. Maka di Amerika itu kemudian bertemu orang dianggap orang India. Lah ini orang India, kata Christopher. Ternyata bukan, tapi kadung dinamakan India, maka disebut suku Indian. Aslinya itu yang dicari India, maksudnya Indonesia. Tapi karena salah, sudah terlanjur ketemu dianggap Indian, maka suku Amerika yang asli namanya Indian. Nah, itu ceritanya seperti itu. Ya, dan masuk ke Amerika pada hari Minggu, ya, November tanggal sekian saya lupa, tahun 1502 sekitar itu. Kemudian negara yang dimasuki Christopher Columbus pertama itu disebut dengan Minggu, ya, disebut dengan Republik Dominika. Republik Dominika itu adalah tanah pertama yang diinjak oleh Columbus. Namanya Republik Dominika. Nah, karena datangnya itu hari Minggu, hari Sunday itu, maka disebut dengan Sunday diganti dengan Domingo atau Dominika. Bahasa Portugisnya Domingo. Orang-orang Portugis tahun 1511 datang ke Indonesia, kalau menyebut hari Sunday itu dengan hari Minggu, hari Domingo. Artinya hari matahari. Sunday itu matahari. Sunday itu matahari, Aditya itu matahari, Syammas itu matahari. Kalau orang Babilonia menyebut hari Minggu itu hari Syammas, hari matahari. Kalau orang Eropa menyebut hari Sunday, hari matahari. Orang India menyebut Aditya, itu juga matahari. Kenapa? Karena peradaban kuno itu mereka menuhankan matahari. Makanya Islam itu kemudian mengganti hari matahari itu dengan hari Ahad. Ya, kita tidak boleh menyebut hari matahari. Kenapa? Itu mengagungkan matahari. Ya, yang namanya Suma itu artinya bulan, Anggara itu artinya Mars, Buddha itu Merkurius, itu nama dewa-dewa, Pak. Orang-orang terdahulu itu biasa mengagungkan dewa-dewa karena mereka meyakini manusia itu diatur kehidupannya oleh para dewa, sehingga dewa-dewa itu dijadikan nama-nama hari. Maka Islam datang, alhamdulillah, tidak ada puji kecuali kepada Allah saja. Maka semua nama-nama dewa, baik itu pada hari-hari ketujuh, baik itu nama-nama bulan, dihilangkan semua, diganti nama-nama yang Islami, yaitu Ahad, Senin, Selasa. Enggak ada unsur pengagungannya. Bahkan nama bulan diganti, bulan Muharram, Safar dan sebagainya. Dulu itu nama-nama dewa. Januari itu nama dewa Janus yang mukanya 2. Ya. Tapi bangsa Romawi itu bulannya cuma ada 10. Sampai 10 bulannya. Tapi zamannya Julius Caesar, zamannya Kaisar Agustus itu ditambah 2. Julius mengatakan nanti kalau saya mati ya saya diagungkan, dimasukkan dalam bulan. Kemudian Agustus juga seperti itu, Kaisar Agustus. Maka yang awalnya Romawi itu jumlah bulannya ada 10 ditambah 1 bulan Juli dan bulan Agustus jadi 12 bulan. Itu zaman Romawi. Awalnya itu dewanya cuma 10 ditambah 1 lagi ditambah 2. Ya. Maka kemudian September itu dari asal kata Sabto. Pinter Pak Sabto? 7. September itu bulan ke-7 aslinya. Tapi saat ini bulan kepinten? 9. Loh kok jadi 9? Karena disisipkan apa? Juli kali Agustus. Asli ini pun September itu adalah bulan ke-7. Karena namanya Kaisar Romawi itu kepengen dipuja-puja sama masyarakat Romawi, pokoknya aku dijadiin jeneng bulan. Intinya seperti itu. Desember itu dari kata doso. Pinten Pak? 10. Berarti bulan ke-10. Loh saat ini bulan ke? Lah kok lucu, jenenge Desember bulan 10 dari 12 karena Romawi ngerusak tatanan nih. Agustus karo Juli sisipne. Ya. Kepengen dihormati nyisipne. Seperti itu.
Nah, ceritanya seperti itu. Itu nama-nama dewa, nama-nama orang. Maka ketika Islam diutus, Rasulullah diutus, maka semua pengagungan kepada selain Allah itu dihilangkan semuanya. Terus enggak ngagung-ngagung ke menungso, apalagi dewa-dewa, apalagi bintang-bintang, enggak ada semuanya. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Maka semuanya dirubah, nama bulan dirubah, nama hari dirubah. Itulah Islam. Tidak ada yang diagungkan kecuali Allah. Itu agama tauhid, agama Ibrahim. Ya, ini cerita-cerita tentang Islam. Ya. Kita kan cerita Islam di Nusantara ya dari pokok-pokoknya ya, dari Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian Bapak Ibu rahimahullah, ya. Jadi tirakat, yang dimaksud tirakat tadi itu adalah meninggalkan kesenangan. Sampai ada seorang yang terkenal namanya Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada itu membuat sumpah untuk tirakat. Mireng Pak, sumpah apa? Sumpah palapa. Bunyinya begini. Lamun huwus kalah Nusantara, isun amukti palapa. Artinya begini. Kalau Nusantara ini kalah, maka saya menikmati palapa. Tapi kalau Nusantara belum saya taklukkan, maka saya tidak akan menikmati yang namanya palapa. Amukti itu artinya menikmati, palapa itu macam-macam tafsirnya. Kalau yang kuat menurut saya, palapa itu adalah buah pala. Ngertos Pak buah pala? Palawija buah pala yang kuning bunder nih loh, yang kecut nih, ngertos? Isinya wireng nih, terus ada kulit isinya itu merah-merah. Namanya buah pala. Ngertos ya? Ibu-ibu ngertos ya? Palawija, pokoknya rempah-rempah itu buah pala. Polo, wit polo. Buat bumbu-bumbu ya. Bumbu apa Bu biasanya? Rendang ya, rendang. Rendang itu makanan paling enak di Indonesia. Maka kemudian ibaratipun ya Gajah Mada, saya bersumpah nggak makan polo, ibaratnya nggak makan rendang lah gitu ya. Karena enek polo nih. Ya. Itu arti dari amukti palapa. Itu adalah sumpah tirakat. Jadi leluhur kita bangsa Jawa itu kalau punya cita-cita itu harus tirakat, harus sumpah. Kalau bahasa Sanskerta namanya berata atau wurata. Bahasa Sanskerta itu wurata. Wurata itu sumpah, kemudian orang Jawa ngomongnya berata. Ada tapa, berata. Tapa itu menahan, wurata itu bersumpah. Menahan nafsu dan keinginan, kemudian dibarengi dengan sumpah, dengan baiat, namanya tapa berata, ya, tapas dan wurata. Itu bahasa Sanskerta. Kalau bahasa sekarangnya tirakat. Nah, gitu. Jadi Gajah Mada itu tirakat. Pokoknya aku nek durung bisa menyatukan Nusantara, aku tak tirakat. Tirakat itu hanya meninggalkan makanan enak, makan rempah-rempah. Gak mau dia. Itu sumpahnya Gajah Mada. Ya. Jadi filosofinya tirakat itu seperti itu yang harus kita pahami. Bangsa Indonesia itu merdeka itu gara-gara tirakatnya mbah-mbah kita dulu. Bayangkan di Amerika ada suku Indian yang asli, mereka kedatangan bangsa Eropa, 50 tahun berikutnya bangsa Indian itu hampir punah. Cuman 50 tahun dijajah oleh Spanyol, oleh Portugis, oleh Inggris, itu hampir habis. Kemudian di Australia ada pasukan dari Inggris datang tahun 1800-an membawa para narapidana di Inggris, dibawa ke Australia. Kemudian suku yang asli namanya suku aborigin kulit hitam sekitar 100 tahunan hampir punah. Sekarang di Australia niku pendudukipun kulit napa Pak? Kulit putih. Itu orang Eropa aslinya itu seperti di Papua, kulit hitam, negroid dia, keturunan Ham bin Nuh dari Afrika, negroid. Ya, sekarang habis. Bayangkan dijajah cuma 100 tahun. Sedangkan kita di Nusantara ini dijajah pinten tahun, Pak? Pinten? 350 tahun. Ya, itu kalau dihitung Belanda masuk. Belum lagi Portugis, belum lagi nanti kalau lebih awal lagi bangsa Tartar Mongolia tahun 1293 itu Mongolia datang ke Indonesia. Ya, zamannya Kubilai Khan datang ke Indonesia, cuman bisa diusir sama
sama Raden Wijaya, sama Arya Wiraraja Madura diusir. Akhirnya nggak jadi menaklukkan, tapi pernah dijajah. Ya. Bangsa Indonesia dijajah hampir 400 tahun. Kira-kira apa? Orang Jawa ini punah nama mboten, Pak? Sampai sekarang makin banyak ya. Bayangkan Indian 50 tahun mau punah, aborigin di 50 tahun mau punah, Jawa 400 tahun. Ya sik enek mawon ya. Bahkan tahun 1408, 6 sama 8 itu zamannya Wikramawardhana perang dengan Banyuwangi, namanya Wirabumi, itu namanya perang Paregreg, perang Legreg, pokoknya ente-entean istilahnya. Sampai orang Jawa Timur itu hampir punah gara-gara perang Paregreg. Kemudian perang Jawa yaitu Diponegoro, hampir habis orang Jawa. Ya, jadi bertahun-tahun, ratusan tahun dijajah masih eksis, Pak. Kenapa? Karena orang Jawa itu terkenal dengan tirakatnya, betah. Tirakat itu artinya betah. Ya betah luwe, betah melek, betah ini, itu arti dari tirakat. Kalau orang tasawuf menyebut dengan kuat riadohnya. Ngertos, Pak, istilah riadoh. Orang Thariqah menyebut suluk. Suluk itu ya ritual, riadoh atau tirakat. Ya. Tetapi bangsa kita sekarang tiap tahun memperingati malam 17 Agustus dengan tirakat, tapi tidak tahu makna tirakat. Apa tirakat ya? Ya. Tirakat itu meninggalkan. Ya. Maka itu sebagai pengingat bahwasanya Indonesia ini tegak karena tirakatnya orang dahulu. Bayangkan mereka itu kurus-kurus, mereka itu kecil-kecil. Pokoknya kalau gelut sama orang Belanda ya gak mungkin menang, Pak. Jarang menang sama Eropa. Tapi karena Allah melihat kesabaran bangsa Indonesia ini, kesabaran orang-orang di Nusantara ini, bertahun-tahun, ratusan tahun dijajah, mereka masih sabar, tidak ada yang bunuh diri umpamanya nggih. Apa yang terjadi? Allah kemudian mengalahkan Belanda, mengalahkan Jepang. Belanda itu kalah gara-gara apa, Pak? Gara-gara? Ada yang mengatakan gara-gara tombak, gara-gara tidak. Orang Belanda itu pergi dari Indonesia gara-gara Jepang datang. Ya. Sing ngusir Belanda sinten? Jepang. Orang Jepang terusir dari Indonesia tanggal 14 Agustus 1945. Siapa yang ngusir, Pak? Amerika. Lho wong Indonesia nyapa? Wong Indonesia tirakatan. Niku wis ora urusan perang, penting tirakat. Penting betah luweh, penting betah poso, betah melek. Urusan menang, urusannya Gusti Allah. Kalau Allah menghendaki Belanda terusir, didatangkan Jepang. Perang antara perang dunia kedua, Belanda masuk blok sekutu, Jepang masuk blok poros. Dengan poros itu adalah antara Jerman dan Italia, Jepang. Kemudian blok sekutu ada Amerika, ada Inggris, ada Uni Soviet, ada Belanda, ada Perancis dan sebagainya. Ternyata perang dunia kedua itu awalnya Jepang menang, poros menang, akhirnya Belanda terusir, Indonesia jatahnya poros, Jepang yang datang. Ya. Kemudian Belanda terusir, dimarahi sama Jerman. Belanda, kamu itu kan jatahnya Indonesia. Sekarang sekutu kalah, pergi kamu, ganti Jepang. Ternyata kebalik, ya. 3 tahun berikutnya ganti sekutu yang menang. Amerika kemudian ngebom Hiroshima dan Nagasaki, Jepang kalah. Akhirnya Jepang dipaksa oleh Amerika, kamu harus keluar dari negeri jajahan Indonesia karena Indonesia itu jatahnya Belanda. Dibalik nih ke Belanda. Jepang terusir, Pak. Yang ngusir Jepang sinten, Pak? Lah terus wong Indonesia nyapa mawon? Tirakat. Pokoknya wiritan, ya Allah, ya Allah. Wiritannya itu ada namanya sholawat isgil. Niki sholawat terkenal. Sampun mireng, Pak, sholawat isgil. Ya, bunyinya begini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin
wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ngertos ibu-ibu, ngertos ya? Itu namanya salat isgil. Yang artinya begini. Wa asgil wa asgilil zalimin bil zalimin, asgilil zalimin bil zalimin. Ya Allah, sibukkanlah orang zalim dengan orang zalim yang lain ya Allah. Jadikan mereka saling berperang ya Allah. Jadikan mereka saling mengalahkan ya Allah. Itu doanya orang pendahulu kita. Asgilil zalimin, biarkan Belanda dan Jepang perang. Engkau nek perang kalah kabeh kita proklamasi, kan gitu kan? Doanya asgilil zalimin bil zalimin. Ya. Karena kalau kita bangsa Indonesia berpikir melawan Jepang susah menang, melawan Belanda susah menang. Terus bagaimana? Ya ndonga mawon asgilil zalimin bil zalimin, biarkan Belanda dan Jepang berperang. Kemudian ketika mereka lengah tanggal 17 Agustus kemudian proklamasi, di saat Jepang pulang kemudian Belanda belum datang. Okay? Jepang itu pulang kampung, Belanda itu masih di kampung halaman, belum datang ke Indonesia, maka kemudian bangsa Indonesia melaksanakan proklamasi. Seperti itu ceritanya proklamasi di sela-sela itu. Karena apa? Tanggal nanti bulan September nanti datang lagi itu Belanda itu. Tanggal 10 November itu perang. Kenapa? Karena Inggris dan Belanda datang lagi, pendudukan yang kedua. Agresi yang kedua. Kenapa? Karena sekutu mengatakan Belanda itu berhak kepada Indonesia, maka Belanda datang bersama Inggris datang ke Indonesia. Akhirnya nggak terima, terjadilah perang 10 November. Ya, tanggal 17 proklamasi itu karena apa? Jepang pulang, Belanda belum datang. Ini kesempatan. Berarti yang memberikan hadiah proklamasi sinten, Pak? Allah. Kenapa? Karena bangsa Indonesia kuat tirakat. Isine gun wiritan. Makanya orang dulu itu ketika melawan Belanda, Pak, hampir semuanya leluhur kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita itu hampir semuanya ikut thariqah. Thariqah itu ada yang sesat, ada yang baik. Tapi hampir semua bangsa Indonesia dulu ketika berjuang, mereka itu baiat thariqah. Bukan berarti saya mendukung thariqah, tidak. Orang awam zaman dulu itu ketika mau perang itu pasti datang ke kiai. Pak Kiai, wirite nopo? Minimal lek mati mungkin dalam keadaan wiritan. Maka ada yang ikut thariqah ini wiridnya ini, thariqah ini wiridnya ini. Itu cari wiritan ketika mau perang. Maka zaman dulu itu namanya thariqah subur. Ya, karena memang orang awam. Bahkan Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian Muhammad Al-Fatih itu orang thariqah. Ya. Thariqah itu artinya apa? Mewajibkan wiritan yang sebenarnya tidak wajib, dia wajibkan untuk dirinya sendiri. Itu namanya thariqah. Atau bahasa lain hizib. Yang baca istighfar itu mboten wajib, tapi kalau kita mewajibkan yang penting istighfar 1000 sehari, itu namanya sudah thariqah. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib untuk komitmen dirinya sendiri, itu namanya berthariqah. Macam-macam wiritannya. Ada yang baca ini, ada yang baca itu. Namanya hizib. Ya. Maka Bapak Ibu rahimahullah, ya, kemudian bertahun-tahun berikutnya untuk memperingati hari kemerdekaan itu pasti ada acara namanya acara napak tilas. Ya. Acara napak tilas itu untuk mengingat perjuangan. Di Surabaya, Krian Surabaya itu ada napak tilas dari Mojokerto ke Surabaya memperingati 10 November. Jalan 50 kilo. Tasik sampai sana Pak? Atau sudah nggak ada? Ya. Ya, kenapa? Karena Kiai Haji Hasyim Asy'ari selaku pemimpin Masyumi mengeluarkan resolusi jihad yang bunyinya begini: barang siapa umat Islam yang ada di sekitar Surabaya, radius boleh sholat qashar, radius boleh tidak berpuasa sekitar 83 kilo menurut mazhab Syafi'i, maka fardu ain datang ke Surabaya mengusir penjajah. Itu fatwanya Hasyim Asy'ari selaku ketua Masyumi. Awalnya itu fatwa NU, tapi kemudian jadi Masyumi nasional. Awalnya cuman Jawa Timur tok. Jadi fatwa beliau apa? Pokoknya kalau Surabaya ketika itu perang mengusir Belanda, mengusir Inggris dengan tentara Indianya, itu radiusnya 83 kilo, hukumnya fardu ain berjihad mengusir penjajah.
maka orang-orang Mojokerto sekitar itu fardu ain. Ya, orang Madiun, orang pokoknya sekitaran itu mereka sudah tidak fardu ain, tapi mereka banyak yang datang ke Surabaya. Ya. Jadi itu fatwa dari Masyumi. Ya, maka kemudian diperingati 83 kilo itu kemudian antara Krian dan Surabaya itu jalan kaki, jalan santai napak tilas. Cuman saya nggak tahu sekarang masih ada apa tidak. Ya, terus di daerah Jember itu ada namanya Tajem Tanggul Jember, itu napak tilas jalan kaki. Kemudian di Magetan itu katanya ada, daerah mana itu Pak? Parang ke alun-alun ke Parang masih ada. Dari Parang ke alun-alun, tasih wonten Pak? Itu napak tilas, tapi mbuh iku ceritane napa mboten kertos kula. Parang nang pindahan berarti mbuh mboten wonten napa kaitanipun kalih perjuangan ya. Ya cuman jalan santai. Tapi kalau Surabaya itu ada napak tilas. Nah, napak tilas inilah salah satu untuk melatih kita tirakat. Napak tilas perjuangan para wali, napak tilas perjuangan pahlawan revolusi, napak tilas itu harus kita adakan kembali Pak. Ya, napak tilas Prawiro Dirjo yang ada di Gunung Bancak, napak tilas Sentot Prawiro Dirjo anaknya, yaitu pejuang-pejuang luar biasa. Ya, maka Bapak Ibu ya sekarang kelemahan umat Islam generasi muda, mereka tidak suka tirakat. Inilah kelemahan yang dulu kelebihan orang Jawa, orang Nusantara, sekarang tidak ada. Terus yang diandalnya nopo terus? Orang Jawa itu, orang Indonesia mau mengandalkan apa? Pinter kalah pinter kali Eropa, fisik kalah kuat kali Eropa. Ya, cuman satu andalannya kuat tirakat. Lah kalau tirakat sudah ditinggalkan, terus apa yang mau diandalkan? Ya, tidak ada. Ya, maka generasi muda, anak SMP, SMA, anak mondok dan sebagainya itu wajib dilatih tirakat. Tirakat itu basa Jawane napa? Prihatin. Ya dilatih poso, dilatih melek bengi, dilatih menahan kesenangan, dilatih macam-macam. Itu harus dilatih, itu namanya tirakat. Ya, kalau tidak seperti itu, ya kita kehilangan roh kemerdekaan, spiritual kemerdekaan, spirit kemerdekaan, yaitu tirakat. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah waktunya, kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al baladina hadza Indonesia baldatan thayyiban wa rabban ghafuran birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.